Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan berita-berita yang beredar viral di tengah-tengah masyarakat lewat sosial media maupun media mainstream yang kemudian ini sudah menjadi konsumsi masyarakat. Kita akan buka ruang diskusi di sana. Kita sama-sama hindari yang namanya fitnah, disinformasi dan ujaran kebencian, teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang beredar berita yang begitu viral yang kemudian ini diambil atau didapatkan dari kanal official Amin Rais tentang tuduhannya kepada Seskap Teddy yang kemudian mendapatkan bantahan dari Kepala Bakom Badan Komunikasi yaitu Mr. Kodari. Nah, ini kemudian beredar viral di tengah-tengah masyarakat atas pernyataan dari Amin Rais atau bisa dikatakan tuduhan berdasarkan dari sumber yang dikatakan itu di-generate atau diciptakan menggunakan AI. Ya, ini semakin hari semakin berbahaya juga AI jika disalahgunakan. Kita sama-sama bahas dulu bagaimana pernyataan Amin Rais dan kemudian dibantah oleh Mr. Kodari. Kita sama-sama saksikan. Agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Kalau saya prihatin ya setelah Itu melihat bukan hanya dikatakan berbahaya loh, tapi dia katakan itu seperti LGBT atau gimana, teman-teman. Kalian bisa saksikan video full di kanal Amin Rais Official di YouTube, teman-teman. Itu full panjang pembahasannya. Tapi kita hanya ulas singkat saja. video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap dan Pak Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment ya, walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Ya, menjadi pertanyaannya ya, ini kan termasuk sudah mengglorifikasi terkait dengan isu yang beredar hoax tersebut. Sekalipun di akun asli tersebut itu ada pernyataan bahwa itu dia memberikan disclaimer bahwa ini bukan sesuatu fakta tapi hanya entertainment. Sekalipun Pak Kodari mengatakan sekalipun ini mungkin ada motivasi politiknya. Lantas kemudian langsung diglorifikasi oleh Amin Rais. Dia mendengarkan kabar dari netizen yang kemudian ditanggapi oleh Mr. Q bahwa Amin Rais menjadi korban dari hoax tersebut. Ya, menjadi pertanyaan juga, seorang tokoh, seorang akademisi, seorang profesor, akan tetapi dengan begitu mudahnya ya mengglorifikasi, menyampaikan kepada penonton di sosial media sehingga itu menjadi ruang diskusi publik terkait dengan informasi atau berita yang hoax, tidak benar, hanya dari isu perbincangan yang beredar di tengah masyarakat, mungkin beredar di kelompok atau lingkungan mereka, lantas kemudian dibawakan dalam sebuah monolog yang disampaikan bahwa Pak Prabowo harus menghindari orang seperti Pak Teddy ini, katanya, teman-teman ya. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita semua sebenarnya. Bagaimana semakin hari program atau hasil dari AI itu ketika disalahgunakan itu benar-benar bisa membuat satu negara ini menjadi gaduh, teman-teman. Ya.
Kemarin itu saya sudah melihat bahwa Rismon Sianipar sampai dilaporkan oleh Pak JK karena video yang di-generate by AI. Ada clone suara di sana teman-teman. Kemudian mereka ciptakan sebuah narasi yang mereka ciptakan sendiri. Seolah-olah Rismon Sianipar membuat satu tuduhan serius fitnah kepada Pak JK. Padahal itu adalah hasil editan by AI. Sekarang juga ketika sebuah video di-generate by AI kemudian menciptakan sesuatu untuk membunuh karakter seseorang, dan kemudian itu dipercaya dan kemudian itu diglorifikasikan sebagai sesuatu yang seolah-olah itu benaran terjadi, inilah yang menjadi bahaya teman-teman. Ya, ini menjadi persoalan sebenarnya. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa ada juga tidak 100% bahkan 50-50 ya, AI itu digunakan untuk sesuatu yang jahat. Tapi banyak juga pendukung-pendukung Pak Jokowi ataupun orang-orang yang menggunakan AI itu dengan cara yang bijaksana. Contohnya dalam menciptakan lagu, contohnya mempermudah dalam pekerjaan di bidang multimedia. Contohnya kayak waktu dulu orang itu kalau misalnya membuat undangan desain grafis seperti itu harus berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tapi sekarang hanya dengan prompt saja ya desain grafis itu bisa segera tercipta hanya dengan hitungan menit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu produk AI itu mempermudah kita sebenarnya. Tapi ada juga oknum-oknum yang menyalahgunakan AI. Mungkin ke depannya ya akan diciptakan undang-undang tersendiri tentang AI ini. Bagaimana itu benar-benar harus ditegaskan kepada orang-orang yang menyalahgunakan AI dengan tujuan untuk menciptakan hoax atau kebohongan, teman-teman. Coba kalian pikir, sekelas Amin Rais, sekelas akademisi, tokoh bangsa ini, itu bisa menjadi korban hoax dan ikut mengglorifikasi di kanal YouTube-nya terkait dengan bagaimana tuduhan yang serius kepada Seskap Teddy, teman-teman. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, ya. Akan tetapi ya sama-sama mungkin kalian sudah tahu bagaimana ya mungkin seorang Amin Rais ya bisa dikatakan juga sudah tahu bahwa itu adalah hoax, tapi kok kenapa harus disampaikan? Ini menjadi sebuah hal yang serius di lingkungan dari Pak Prabowo, karena ini adalah tuduhan serius yang kemudian itu menarik nama seorang Prabowo Subianto, ya, seorang presiden kita hari ini. Ibu Titik pun dibawa-bawa namanya, teman-teman, ya. Nah, menjadi pertanyaannya, teman-teman, apakah ketika seorang Amin Rais ya menyampaikan tuduhan seperti itu dan kemudian proses hukum tidak bisa menyentuh atau bagaimana, teman-teman? Apakah proses hukum nanti akan mengecualikan lah, karena ini adalah seorang tokoh, dikecualikan dan kemudian dipandang sebagai bukan orang yang mengglorifikasi atau dipandang sebagai orang yang hanya menjadi hoax dari korban dari hoax tersebut? Saya juga nggak tahu, teman-teman, ya. Biarkan masyarakat yang menilai, bisa biarkan publik yang menilai, teman-teman. Karena kalau menurut pandangan saya ini benar-benar keterlaluan, teman-teman. Ya, seharusnya para tokoh bangsa, para akademisi, para profesor ini bersatu padu lah untuk bagaimana sama-sama membangun bangsa, untuk bagaimana sama-sama keluar dari krisis yang hari ini melanda semua negeri, bukan hanya Indonesia. Tapi kok di Indonesia para akademisi, tidak semua, teman-teman, ya, para tokoh-tokoh hari ini kok berpikirnya begitu sangat pendek seperti itu. Hanya mendengarkan isu-isu hoax-hoax dari AI yang berkeliaran di sosial media, kemudian ikut membahasnya, membuat monolog, memberikan kritik yang saya pikir itu memalukan, teman-teman, ya. Silahkan kalian bebas untuk berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya ini, wah, keterlaluan sih, teman-teman, ya. Silahkan tulis diskusi kita di kolom komentar. Ingat, hindari disinformasi, ujaran kebencian ataupun fitnah. Saya pamit, see you in the next video, and God bless.